Tapi sama yang sejenis aja itu serem banget, kayak jatuhnya udah masuk ke kriminal sih menurut aku, kayak ngeganggu privacy juga jadinya. Sebenarnya ada temenku, dia sempat diteror juga sama cowok, terus juga jadi kena ke akunya juga. Jadi karena aku temen deketnya dia gitu loh. Sebenarnya, apa penyebab orang memiliki perilaku obsesif seperti Adi? Apa sebenarnya yang memicu manusia menguntit seseorang sampai di luar batas wajar? Cassandra selaku psikolog menyebut ada beberapa perilaku dari seseorang yang membuatnya berpotensi menjadi penguntit. Selain lingkungan keluarga yang kurang sehat, orang dengan kecemasan tinggi memiliki kecenderungan lebih mudah menjadi seorang stalker. Lalu kemudian ada lagi mungkin misalnya memang dia punya indikasi kecemasan yang tinggi atau dia punya masalah gangguan kepribadian atau mungkin dia juga punya masalah hal-hal yang lain gitu ya yang terkait juga misalnya dengan kecenderungan dia untuk melakukan kekerasan. Karena itulah perilaku yang awalnya timbul dari rasa suka bisa berubah dengan cepat menjadi obsesi yang sangat posesif sehingga menimbulkan resiko lain yang lebih besar. Kalau tidak mau sama dia berarti dia lebih baik hilang dari muka bumi ini atau satu-satunya yang bisa dipilih adalah saya gitu, menjadi milik saya atau tidak akan menjadi milik orang lain kan begitu. Nah, itu kan tingkat posesivitasnya itu bisa disebut pasti ada gangguan tertentu. Yang lebih membuat pelaku semakin leluasa adalah korban seringkali merasa tidak tahu harus melapor ke siapa ataupun harus berbuat apa. Seperti yang dialami oleh Tika, gadis 20 tahun ini mengaku pernah diteror habis-habisan oleh mantan kekasihnya yang juga kakak kelasnya di kampus. Berawal dari kandasnya hubungan 2 tahun silam, Tika mulai merasakan perubahan dari sang mantan tersebut. Semenjak penolakan itu, dia jadi lebih sering ngechatin aku gitu loh, ya kayak neror-neror biasa gimana sih, kayak ngechatin aku terus. Aku sempat ngeblokir dia, pokoknya setelah dia sering ngechatin aku, kan aku jadi risih gitu ya, nggak nyaman dichatin terus. Sayangnya, memblokir nomor sang mantan tidak menyelesaikan masalah. Justru teror itu semakin menjadi-jadi. Hampir setiap hari mantan Tika datang ke rumah kos dan menggedor pintu kamarnya. Jadi setiap dia ngegedor-gedor aku selalu bukain gitu. Cuma setelah emang bukain kayak dia tuh paling cuma sebatas nanya kayak lagi ngapain, terus habis itu dia pulang lagi. Cuma itu tuh berkali-kali gitu. Yang lebih parah, mantan Tika pernah datang ke kos dan mengintip Tika yang sedang tidur. Mendapati Tika dengan baju minim, sang mantan diam-diam mengambil gambar Tika melalui smartphone. Video itu membuat Tika sempat panik. Ini gua ada video lu ya di HP gua. Video apa? Pokoknya ada video lu ini lagi bikin. Loh, ini gua punya nih video lu gini bakal gua kasih tahu ya ke orang tua lu, bakal gua sebarin gimana. Terus ya aku di situ panik dong gitu ya. Aku udah sempet ngerebut si handphone dia, cuma aku kalah power gitu karena dia kan kuat banget gitu. Terus di samping itu juga dia udah sempet ngirim ke kakak aku. Tak selesai berurusan dengan mantannya secara langsung, Tika juga seringkali mendapati sosok tak dikenal sedang berdiam diri di depan gang. Pria tersebut tampak seringkali memperhatikan Tika seolah seperti sedang mengawasi. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh kan? Nggak sopan. Di situ posisinya si orang itu tuh emang sendirian doang gitu. Terus ya udah aku memberanikan diri buat aku negur dia. Aku bilang kayak, kenapa om gitu? Kenapa ngeliatin terus, ada masalah? Terus kata si omnya dia bilang, nggak apa-apa emang kenapa nggak boleh ngeliatin gitu. Terus aku bilang, nggak boleh om, nggak sopan gitu. Setelah mengalami teror secara bertubi-tubi, Tika sempat berpikir untuk melaporkan mantannya pada polisi. Tetapi Tika sendiri ragu apakah hal itu akan memecahkan masalah. Aku ngerasa kalau misalnya aku ngelapor tuh kayak gak bakal diproses secara cepat gitu sama pihak kepolisian. Terus di samping itu juga
aku ngerasa masalah ini tuh bukan masalah yang besar, jadi paling ujung-ujungnya cuma disuruh damai. Tak bisa dipungkiri, meski terdapat pasal Undang-Undang ITE yang menyebut tentang perbuatan menakut-nakuti, kebanyakan korban masih ragu untuk melapor karena menganggap hal itu hanya berlaku pada kasus besar, seperti ujaran kebencian ataupun ancaman komunal. Ketika melapor sesuatu kepada pihak yang berwajib, itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah, gitu ya. Karena belum tentu kemudian pihak yang berwajib pun menganggap bahwa ini adalah satu tindak pidana yang penting, gitu. Apalagi semua orang familiar gitu Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Data Pribadi ini. Karena itulah kecenderungan korban untuk tidak melaporkan teror tersebut kepada pihak berwajib memang beralasan. Pasalnya banyak dari mereka yang merasa bahwa perlakuan tersebut tidak diatur dalam ranah hukum. Ya, karena merasa bahwa ini bukan sesuatu yang dianggap penting oleh orang lain. Ya, ketika orang tidak berempati kepada dia, tidak menganggap bahwa masalahnya adalah masalah dalam ranah hukum, dan kemudian prosesnya belum tentu kemudian menjadi cepat. Padahal menurut Eva, jika ditelisik lebih jauh, stalker yang sudah mengarah ke tindakan teror bisa diancam pasal berlapis dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Apalagi jika tindakan kejahatannya tersebut dilakukan secara berulang dan berbeda-beda. Kalau dalam tindak pidana, ya pasal 65 KUHP sekarang, itu setiap perbuatan itu ketika ada jeda waktunya, itu sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, Mbak. Jadi kita tidak bicara soal perbuatan yang berlangsung terus-menerus gitu ya, kecuali bisa dibuktikan itu lahirnya dari satu niat, saya mau neror dia 10 tahun, itu namanya perbuatan berlanjut. Hari ini dia melakukan meneror orang yang disukai dia lah gitu ya, dengan cara menelpon atau menimbulkan satu kebencian tadi gitu ya, secara verbal. Besoknya lagi dia lakukan itu, besoknya lagi dia lakukan itu sebagai bisa dibilang 3 tindak pidana, 4 tindak pidana lahir di sana, sehingga bisa pemberatan sebetulnya. Eva mengingatkan kasus teror personal yang seringkali dianggap subjektif membuat para korban harus menyiapkan diri dengan berbagai bukti yang kuat. Dimana kalau satu keterangan saksi yang kemudian ada satu alat bukti yang lain yang bisa memverifikasi itu, entah CCTV gitu ya, makanya CCTV di tempat umum itu menjadi penting gitu ya, bisa diverifikasi, itu sebetulnya sudah cukup ya menjadi satu bukti permulaan seperti yang dimaksud di dalam KUHP. Tapi kalau tidak ada itu, ini memang yang cukup merepotkan ya.